Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, hari ini saya akan membahas tentang Binance. Kita akan update seputar apa yang terjadi belakangan ke Binance, kemudian kira-kira prediksinya apa ke depan, apa yang harus kita lakukan sebagai investor. Semuanya akan kita bahas di video kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, stay tune terus sampai akhir video. Saya akan mulai videonya sekarang. Oke. Jadi ketika saya buat video ini, Binance berada di harga $332, dan ini termasuk harga yang cukup tinggi dalam beberapa minggu terakhir. Dan ini terjadi kenaikan sekitar 4,91% dibandingkan hari sebelumnya. Nah, kita langsung bahas dulu sebenarnya apa yang terjadi belakangan terhadap Binance. Ada beberapa hal dan beberapa berita yang dimana rata-rata itu merupakan berita negatif buat Binance. Salah satunya adalah ini: Binance temporarily stop payments from Euro SEPA platform. Jadi pada hari ini ada berita untuk Binance lagi, di mana untuk sementara pembayaran di bank-bank Eropa itu tidak diperbolehkan dulu ke Binance. Dan ini merupakan sebuah hal yang pastinya cukup besar ya. Nah, di sini dikatakan crypto exchange Binance has temporarily halted payments from the Euro Union single Euro payment area, according to a Financial Times report citing a company email. In the email, Binance said customer won't be able to deposit funds through SEPA starting 8 a.m. local time Wednesday, and that the suspension was temporary. Jadi ini hanya sementara ya, kata Binance. Dan untuk sementara memang untuk orang-orang yang mau deposit melalui SEPA ini nggak bisa. Itu adalah yang pertama. Kemarin juga ada dari Jerman, yang dimana Germany Financial Watchdog warn crypto exchange Binance over stock tokens. Jadi pada intinya Jerman juga kasih warning ke para masyarakatnya bahwa Binance ini tidak terregulasi. Kedua, ada dari Jepang yang juga sama, komplainnya adalah bahwa di sini Japan's Financial Service Regulator issues Binance warning. The Financial Service Agency said Binance isn't registered to do businesses in the country. Jadi komplainannya juga sama ya guys. Di sini komplainannya juga tidak terregistrasi. Jadi regulasinya belum ada di negara tersebut, istilahnya belum resmi. Jadi dikasih warning ke masyarakatnya. Dari Jepang, lalu dari Jerman, ada juga dari Kanada. Dan di sini dikatakan Binance can no longer continue to service Ontario-based users. Jadi di sini juga permasalahannya sama ya. Jadi di Kanada, Jerman, Jepang, kemudian di UK kemarin juga sama. UK Bank Barclays block payment to Binance. Jadi ini salah satu bank di UK ngeblok pembayaran ke Binance. Jadi untuk deposit dari bank Barclays itu nggak bisa. Kemudian juga secara keseluruhan di negara UK, Binance juga tidak diperbolehkan untuk beroperasi karena juga masalah regulasi. Jadi teman-teman melihat ini adalah ada satu pattern yang sama di antara beberapa komplainan negara-negara ini, yaitu itu hanya adalah masalah regulasi. Jadi bukan sebuah masalah yang cukup besar menurut saya. Kecuali kalau misalnya Binance melakukan penipuan atau melakukan sesuatu yang sifatnya kriminal, mungkin itu adalah hal yang cukup buruk ya. Tapi ini rata-rata komplainannya hanya seputar regulasi, dan itu harusnya bisa dibicarakan. Itu menurut saya. Nah, itu adalah berita-beritanya. Nah, lalu sekarang kita bakalan cek bahwa sebenarnya walaupun kita atau Binance dari kemarin mendapatkan sentimen yang cukup negatif dari berbagai negara, cuman kita bisa lihat bahwa volume perdagangannya Binance itu masih tetap nomor 1. Dengan volume perdagangan itu sebesar $15 miliar, jauh melebihi nomor 2 ini di Huobi Global. Itu hanya sekitar $3 miliar, berarti 5 kali lipatnya ya. Dan ketiga ada di Coinbase, hanya $1,6 miliar. Jadi untuk volume perdagangan tidak terlalu berefek. Pertama kita bisa lihat
Kedua, untuk sekarang malah harganya teman-teman bisa lihat sedang meroket. Dari yang minggu-minggu lalu masih di sekitar harga 280-an, hari ini udah ada di 334 dolar. Nah, harusnya teman-teman yang udah subscribe di channel saya udah tahu bahwa di video-video kemarin juga saya udah jelasin bahwa kalau kita menembus dari ascending triangle ini, kemarin udah jelasin ini adalah pattern ascending triangle. Kalau kita tembus dari sini, kita bakalan punya momentum yang cukup kuat ke atas. Nah, selama support ini tidak tertembus, harusnya kita bisa mengharapkan Binance kembali ke angka sekitar minimal ada di angka, kita cari resistennya dulu, harusnya ada di sekitar ini guys. Nah, ini adalah resisten yang cukup kuat. Jadi kita bisa menarget sekitar 370-an dolar, itu target utama. Kalau bisa ditembus lagi baru kita bisa bicara untuk ke 400-an dolar. Nah, itu secara harganya, dan secara short term kita bisa melihat bahwa momentumnya justru bullish ya. Karena gini guys, saya nggak tahu kalau teman-teman udah tahu berita ini atau belum. Ini saya cariin bahwa pada tanggal sekitar, ini saya cariin dulu. Nah, ini dia. Ini ada yang nanya, namanya Dewa Kipas ya. Jadi dia tanya ke CZ Binance-nya kapan BNB akan ngeburn lagi tokennya. Dan dijawab oleh CZ Binance ini sekitar tanggal 15 Juli atau 18 Juli 2021. Jadi hanya dalam sekitar 10 harian lagi BNB bakal ngeburn lagi tokennya. Bisa jadi itu juga menjadi salah satu katalis atau sentimen yang membuat harga BNB hari ini cukup menguat, dan momentum bullishnya terlihat cukup lumayan ya. Dibandingkan kalau misalnya kita lihat di Bitcoin yang masih cenderung sideways dan masih cenderung tertahan di areal 34.921. Kalau misalnya kita bisa tembus dari ini, baru kita bisa mungkin nyentuh lagi ke channel atas ini. Nah, kalau misalnya teman-teman yang hold BNB, menurut saya tidak perlu terlalu khawatir. Karena kenapa? Untuk exchange sebesar BNB, saya rasa kalau misalnya hanya dipermasalahkan soal regulasi, itu harusnya bisa dibicarakan, dan itu harusnya cuma sementara permasalahannya dan bisa diselesaikan dengan baik gitu ya. Karena kan cuma soal regulasi, jadi hanya perlu mendaftar istilahnya kan. Nah, terlihat juga di harganya bahwa banyak orang tidak terpengaruh dari negara-negara yang di-ban. Pertama dari segi volumenya teman-teman bisa lihat, kedua dari segi harganya juga tidak terlalu berpengaruh. Jadi menurut saya teman-teman yang holder ya aman-aman aja. Selama fundamentalnya Binance masih bagus, masih banyak dipakai, menurut saya tidak akan ada masalah. Kalau hanya soal regulasi itu hanya masalah kecil menurut saya. Nah, pastinya juga kita perlu cermati ketika nanti sudah mendekati hari burnnya BNB, apakah nanti kita bisa mendapatkan momentum yang cukup untuk nyentuh ke 376 ini. Untuk sementara mungkin ya kita bisa koreksi dulu sedikit ke sekitar sini ya, baru melanjutkan lagi momentumnya ke atas. Saya sangat mengharapkan BNB bisa memunculkan pola flag, bukan lagi efek breakout. Kalau misalnya kita kembali ke bawah dan konsolidasi, maka kita bisa jadi akan koreksi lebih dalam. Tapi kalau misalnya kita di sini memunculkan pola koreksi seperti flag ataupun triangle misalnya, ya kemungkinan besar kita akan kembali naik ke atas. Nah, itu nanti akan saya update lagi ke teman-teman setelah nanti udah polanya mulai lebih jelas. Kalau misalnya teman-teman mau lebih update, saran saya teman-teman follow aja TikTok saya yang ada di kolom description box di bawah. Biasanya saya lebih langsung update di sana kalau misalnya ada pola-pola yang cukup jelas yang bisa saya lihat. Kalau YouTube kan saya cuma buatnya sehari sekali gitu guys. Kalau TikTok kan bisa berkali-kali dalam sehari. Oke, jadi untuk videonya saya rasa nggak perlu panjang-panjang, singkat aja. Ini hanya untuk menjawab keraguan teman-teman yang lagi nge-hold BNB, dan
ngelihat berita yang cukup negatif dari kanan kiri dan merasa bingung harus ngapain gitu ya. Nah, teman-teman udah tahu bahwa sekarang sebenarnya permasalahannya rata-rata hanya di soal regulasi. Jadi menurut saya itu tidak terlalu berat dan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Dan juga kita harus tahu bahwa Binance ini adalah exchange paling besar ya, dengan volume perdagangan mungkin paling besar. Dan juga kita perlu ingat, yang nge-ban itu hanya beberapa negara, sedangkan yang memakai exchange Binance ini di seluruh dunia. Jadi saya rasa tidak akan terlalu efek gitu ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video hari ini. Semoga bermanfaat videonya. Kalau misalnya teman-teman punya saran, next saya harus buat video tentang apa, komen aja di kolom komentar di bawah. Kalau saya ada baca, saya akan buatin. Terima kasih sudah menonton hari ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Thank you, bye-bye.